Bagaimana jika alam semesta kita ternyata hanyalah sebesar atom? Sebelum ketawa dan menganggap ini menggelikan, pertanyaan tersebut ada bukan tanpa alasan. Ada beberapa fakta yang bisa kamu renungkan. Tapi sebentar, lagi rebahan kan? Lagi gabut kan? Kalau iya, coba jawab pertanyaan ini. Seberapa kecil kamu anggap sesuatu itu kecil? Atau sebaliknya, seberapa besar sesuatu itu seharusnya biar bisa dianggap besar? Di hadapanmu, sebutir beras kelihatan kecil. Tapi bagi sebuah atom, sebutir beras adalah sesuatu yang sangat besar. Seandainya kamu mampu menghitung 1 miliar atom per detik, maka untuk mengetahui seluruh jumlah atom yang ada dalam sebutir beras, seumur hidup kamu tidak akan sanggup menghitung seluruhnya. Dan atom bukanlah yang terkecil, sama sekali bukan. Setidaknya kita pernah menganggap atom sebagai sesuatu yang paling kecil selama beberapa masa, sampai suatu hari kita menemukan bahwa atom dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Proton, neutron, elektron, quark, dan Higgs boson adalah pengetahuan terakhir umat manusia, setidaknya saat ini. Adakah sesuatu yang lebih kecil dari itu? Bisa jadi, kita hanya belum mengetahuinya. Melihat ke atas langit, ada alam semesta yang terdiri dari bintang dan planet-planet yang tersebar di seluruh jagat raya. Menurut para ilmuwan, alam semesta yang dapat kita amati memiliki diameter sejauh 93 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,4 triliun kilometer jauhnya. Jadi 93 miliar tahun cahaya itu, bisa hitung sendiri kali ya. Dan itu baru alam semesta yang bisa diamati. Adakah sesuatu yang lebih besar dari itu? Sekali lagi, bisa jadi. Kita hanya belum mengetahuinya. Setiap atom tersusun atas sebuah inti yang terdiri dari proton dan neutron, dan sejumlah elektron yang bergerak mengelilinginya. Jika kamu ada di Jakarta dan sebuah inti atom kita perbesar menjadi sebesar sebutir beras, maka elektron yang mengelilinginya akan membuat orbit putar sepanjang Filipina, Sri Lanka, dan Australia. Teringat sesuatu? Atom yang dianggap materi terkecil memiliki pola yang sama yang berulang di seluruh alam semesta. Tata surya kita memiliki matahari dan planet-planet kecil yang mengelilinginya. Pola ini direplikasi secara berulang di seluruh alam semesta. Galaksi, supercluster, hingga alam semesta itu sendiri merupakan sebuah keteraturan yang mirip dengan sebuah atom. Yang aneh, inti atom memiliki volume sebesar 1/10 miliar keseluruhan atom, tapi memiliki massa 99,9% dari keseluruhan atom, dan menarik semua partikel lain dalam sebuah orbit yang mengitarinya. Ibarat sebuah tas raksasa berukuran 10 miliar kilometer persegi, seluruh barang di dalamnya harus muat dalam sebuah kantung kecil seluas 1 kilometer persegi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Di sisi yang sama, misteri di balik dark matter dan dark energy membuat sebuah pertanyaan lain. Bagaimana sebuah energi yang tidak terdeteksi dapat membuat segala keteraturan yang sempurna di seluruh alam semesta? Sejauh ini, fisika hanya menghitung dimensi spasial dan 1 dimensi waktu. Adakah sesuatu yang melebihi 4 dimensi yang tidak bisa kita jangkau? Bagaimana jika alam semesta kita hanyalah setitik debu dalam eksistensi yang jauh lebih tinggi? Kita tidak pernah tahu seberapa besar sesuatu itu dianggap besar, dan kecil itu dianggap kecil sampai kita benar-benar mengetahui perbandingannya. Bukankah kita telah belajar bahwa sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu belum tentu tidak ada? Kemiripan alam semesta dengan atom membawa kita pada sebuah teka-teki. Mirip seperti sebuah pesan tersembunyi, setidaknya di alam pemikiran kita. Kamu bisa saja menyebutnya tebak-tebakan kalau mau. Tapi tebakan adalah bagian dari cara berpikir kita di saat kita kehilangan fakta. Uniknya, kita tidak sungguh-sungguh kehilangan fakta. Kita hanya ada dengan segala keterbatasan kita untuk melihat segalanya. Setidaknya kita punya petunjuk, sepotong kisi-kisi, sebuah clue. Jika kita semakin mendekat untuk mengetahui kemahakecilan kita, kemahatidaktahuan kita, bukankah seharusnya berlaku hal yang sama untuk sesuatu yang maha besar, yang maha tahu?